seorang ratu bermahkota yang diangkat ke sorga. Dalam tradisi Kristen, Maria sering digambarkan sebagai Ratu Surga, sebuah gelar yang mencerminkan peran pentingnya dalam sejarah keselamatan. Gereja Katolik menyatakan sebuah kebenaran yang menakjubkan, Maria, Bunda Allah, diangkat tubuh dan jiwanya ke surga. Ini adalah salah satu dari 4 dogma utama tentang Maria, yang menegaskan peran istimewanya dalam rencana keselamatan Tuhan. Ini bukan hanya kepercayaan orang beriman, tetapi dogma iman, yang secara khidmat didefinisikan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November, tahun 1950. Dengan mendefinisikan dogma ini, Paus Pius ke-12 menegaskan keyakinan yang telah lama dipegang oleh umat beriman. Deklarasi ini, yang tercantum dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus, menandai momen penting dalam pemahaman gereja tentang peran unik Maria dalam sejarah keselamatan. Dokumen ini menjadi landasan teologis yang kuat bagi keyakinan ini. Dogma ini didasarkan pada tradisi dan refleksi teologis yang mendalam, serta devosi dari umat Katolik di seluruh dunia. Ini menjadi pengakuan akan kesucian dan kemurnian Maria, yang dipilih Tuhan untuk peran yang begitu istimewa. Definisi dogma ini tidak hanya menegaskan kepercayaan yang telah dianut selama berabad-abad, tetapi juga menekankan pentingnya Maria dalam rencana keselamatan Allah. Kenaikan Maria dipandang sebagai pemenuhan janji kebangkitan bagi semua orang percaya, dan sebagai contoh dari apa yang akan dialami oleh semua orang yang setia kepada Kristus. Persatuan tubuh dan jiwa ini menggambarkan kebangkitan dijanjikan kepada semua umat beriman. Ini adalah harapan yang diberikan kepada kita semua bahwa kita juga akan mengalami kebangkitan dan kehidupan kekal. Pengangkatan Maria adalah suar harapan. Ini adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menanti kita di luar kehidupan duniawi ini. Ini mengingatkan kita bahwa kita tidak ditakdirkan hanya untuk kehidupan duniawi. Kita dipanggil untuk sebuah takdir yang melampaui kematian itu sendiri, sebuah takdir persekutuan abadi dengan Tuhan. Pengangkatan Maria mengajarkan kita tentang martabat manusia yang ditebus oleh Kristus. Pengangkatan Maria bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang putranya dan apa yang telah dia capai untuk kita. Ini adalah pengingat-ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi umat manusia. Hal ini juga mengindikasikan bahwa martabat manusia, yang ditebus oleh Kristus, ditakdirkan untuk memperoleh kemuliaan bersama Allah. Melalui pengangkatan Maria, kita melihat gambaran dari apa yang Tuhan rencanakan bagi kita semua. Menelusuri pengangkatan Maria dalam sejarah. Akar dari doktrin pengangkatan Maria tertanam dalam tradisi Kristen yang telah berkembang selama berabad-abad. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab suci, kepercayaan ini menemukan lahan subur di gereja awal, di mana para pengikutnya mencari pemahaman yang lebih dalam tentang peran Maria dalam keselamatan. Dari abad-abad awal, tulisan-tulisan apokrif seperti Transitus Mariae menceritakan kisah-kisah wafat dan pengangkatan Maria. Tulisan-tulisan ini memberikan wawasan tentang bagaimana komunitas awal Kristen memandang Maria. Narasi-narasi ini, meskipun tidak dianggap kanonik, mencerminkan devosi yang berkembang kepada Maria dan kepercayaan pada status istimewanya. Mereka menunjukkan bagaimana Maria dipandang sebagai sosok yang sangat dihormati dan dicintai. Para bapa gereja, termasuk Santo Yohanes dari Damaskus dan Santo Gregorius dari Tours, mendukung pengangkatan Maria. Mereka menulis secara intensif tentang peran Maria dalam rencana keselamatan dan pentingnya pengangkatannya. Mereka melihatnya sebagai puncak yang tepat dari dikandung tanpa noda Maria, dan perannya sebagai Theotokos, Bunda Allah. Pengangkatan Maria dianggap sebagai pemenuhan dari peran istimewanya ini. Konsili Efesus pada tahun 431, meskipun utamanya berfokus pada penegasan keibuan ilahi Maria, secara tidak langsung memperkuat dasar bagi pengangkatan. Konsili ini menegaskan bahwa Maria adalah Theotokos, yang berarti Bunda Allah. Dengan menyatakan Maria sebagai Theotokos, konsili tersebut mengangkat martabatnya dan meramalkan takdirnya yang mulia. Ini memberikan dasar teologis yang kuat bagi kepercayaan pada pengangkatan Maria. Momentum terus berlanjut selama berabad-abad, dengan berbagai perayaan dan refleksi teologis yang semakin memperkuat kepercayaan ini. Pesta liturgi yang merayakan pengangkatan Maria menyebar ke seluruh dunia Kristen, menjadi bagian integral dari kalender liturgi. Refleksi teologis semakin mendalam, semakin memperkuat kepercayaan di hati dan pikiran umat beriman.
para teolog dan sarjana gereja terus mengeksplorasi makna dan implikasi dari pengangkatan Maria, memastikan bahwa kepercayaan ini tetap hidup dan relevan hingga hari ini. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menceritakan pengangkatan Maria, Alkitab menawarkan kesejajaran yang meyakinkan dan benang merah teologis yang menjalin permadani dukungan. Perjanjian Lama memberikan contoh-contoh individu yang diangkat ke surga secara jasmani. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab Allah telah mengambilnya. Kejadian 5:24. Elia naik ke sorga dalam angin badai, jubahnya jatuh ke atas Elisa. 2 Raja-Raja 2:11. Kisah-kisah ini, meskipun tidak dapat disamakan secara langsung dengan pengalaman Maria, menunjukkan kuasa Allah untuk memuliakan hamba-hambanya yang setia dengan cara yang luar biasa. Kitab Wahyu menyajikan penglihatan simbolis tentang seorang perempuan yang berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan di atas kepalanya sebuah mahkota dari 12 bintang. Wahyu 12 ayat 1. Perempuan ini yang sering ditafsirkan sebagai Maria, digambarkan sebagai pemenang di surga. Lebih lanjut, gereja melihat dalam Kejadian 3:15 Protoevangelium, sebuah pertanda kemenangan Maria atas dosa dan kematian. Sama seperti Kristus meremukkan kepala ular, demikian juga Maria, melalui kesetiaannya yang tak tergoyahkan, ikut serta dalam kemenangannya. Dalam tradisi Kristen, Maria sering dilihat sebagai sosok yang sangat istimewa, dipilih oleh Allah untuk peran yang unik dalam sejarah keselamatan. Pengangkatan Maria ke surga dianggap sebagai puncak dari kesetiaannya dan ketaatannya kepada kehendak Allah. Pengangkatan ini juga dilihat sebagai tanda harapan bagi semua orang percaya, bahwa mereka juga akan diangkat ke surga pada akhir zaman. Dalam tradisi Katolik, pengangkatan Maria dirayakan setiap tahun pada tanggal 19 Agustus, sebuah perayaan yang dikenal sebagai Hari Raya Maria, diangkat ke surga. Perayaan ini mengingatkan umat beriman akan janji keselamatan dan kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Dengan demikian, meskipun tidak ada catatan eksplisit dalam Alkitab tentang pengangkatan Maria, tradisi dan teologi Kristen memberikan dasar yang kuat untuk keyakinan ini. Pengangkatan Maria ke surga adalah salah satu dogma yang paling dihormati dalam gereja Katolik, dan terus menjadi sumber inspirasi dan pengharapan bagi umat beriman di seluruh dunia. Dengan memahami akar-akar Alkitabiah dan teologis dari pengangkatan Maria, kita dapat lebih menghargai peran penting Maria dalam rencana keselamatan Allah dan memperdalam iman kita kepadanya. Lebih lanjut, gereja melihat dalam Kejadian 3:15, Protoevangelium, sebuah pertanda kemenangan Maria atas dosa dan kematian. Sama seperti Kristus meremukkan kepala ular, demikian juga Maria melalui kesetiaannya yang tak tergoyahkan ikut serta dalam kemenangannya. Makna bagi umat beriman saat ini. Dogma pengangkatan Maria bukan sekadar keingintahuan historis. Ia berdenyut dengan makna yang mendalam bagi umat Katolik saat ini, menawarkan penghiburan, inspirasi, dan pemahaman yang lebih dalam tentang rencana Allah bagi umat manusia. Pertama, pengangkatan menggarisbawahi martabat tubuh manusia. Di dunia yang sering terobsesi dengan fisik, pengangkatan Maria mengingatkan kita bahwa tubuh kita bukan sekadar wadah yang harus dibuang. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, yang ditakdirkan untuk kebangkitan dan kemuliaan abadi. Kedua, pengangkatan Maria berfungsi sebagai suar harapan. Dalam menghadapi penderitaan, ketidakadilan, dan kematian yang tak terhindarkan, pemuliaannya meyakinkan kita bahwa kasih Allah mengalahkan segalanya. Ini memperkuat iman kita bahwa kita juga dipanggil untuk ikut serta dalam kemenangan ini. Ketiga, pengangkatan menyoroti peran unik Maria dalam sejarah keselamatan. Sebagai murid pertama dan bunda gereja, ia mencontohkan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Pengangkatannya menginspirasi kita untuk mengikuti teladannya tentang iman yang tak tergoyahkan dan penyerahan diri kepada rencana Allah. Bukti arkeologis. Dalam sejarah gereja awal, orang-orang Kristen sangat menghormati tubuh orang-orang kudus dan seringkali mencari relikui mereka dengan penuh semangat. Mereka percaya pada kesatuan orang-orang kudus dan kekudusan tubuh, yang secara radikal berbeda dengan pandangan Gnostik yang meremehkan daging. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peninggalan para rasul dan para martir besar dalam sejarah. Namun, tidak ada satupun peninggalan dari tubuh Maria yang sangat dihormati oleh umat Kristiani yang pernah ditemukan. Hal ini sangat aneh jika tidak ada fakta tentang pengangkatannya. Menurut Santo Yohanes dari Damaskus,
Kaisar Romawi Marcianus meminta jenazah Maria, Bunda Allah, pada konsili Chalcedon pada tahun 451. Juvenal, yang adalah uskup Yerusalem, mengatakan kepada Kaisar bahwa Maria meninggal di hadapan semua rasul, tetapi makamnya, ketika dibuka atas permintaan Santo Thomas, ternyata kosong. Dari situ para rasul menyimpulkan bahwa tubuh Maria telah terangkat ke surga, seperti yang dicatat oleh orang kudus itu. Peter Michael O'Carroll, dalam bukunya Theotokos, Ensiklopedia Teologis Perawan Maria yang Terberkati, mencatat bahwa ada banyak cerita transitus yang tersebar luas sejak abad ke-6 yang mengajarkan tentang Maria, diangkat ke surga yang mulia. Kemudian pada tahun 1955, Pater A. E. Wenger menerbitkan buku Assumption, yang menemukan naskah-naskah Yunani yang memverifikasi kepercayaan para sarjana sebelumnya. Naskah-naskah dari berbagai belahan dunia pada abad ke-6 yang menceritakan kisah serupa tentang Maria. Diangkat ke surga mengindikasikan adanya naskah-naskah terdahulu yang menjadi sumber data. Pater Wenger menemukan salah satu dari naskah-naskah awal ini yang diyakini sebagai sumber yang kemudian digunakan oleh Yohanes dari Tesalonika pada abad ke-6 dalam pengajarannya tentang pengangkatan. Penemuan sebuah fragmen suriah dari kisah pengangkatan yang berasal dari awal abad ketiga sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kisah ini sudah dikenal luas sejak awal sejarah gereja. Masih ada banyak manuskrip yang belum ditemukan, dan kisah-kisah transitus ini ditemukan dalam berbagai bahasa dan wilayah, yang mengindikasikan penerimaan yang luas akan pengangkatan. Fragmen-fragmen suriah yang baru ditemukan ini, yang berasal dari awal abad ketiga, menambah pentingnya bukti ini. Para komentator menyebutkan bahwa keseluruhan cerita ini kemungkinan besar ditempatkan lebih awal, mungkin pada abad kedua. Pada abad-abad berikutnya, kepercayaan akan Maria diangkat ke surga semakin diperkuat oleh para teolog dan ahli liturgi gereja. Santo Andreas dari Kreta dan Santo Yohanes dari Damaskus adalah dua tokoh penting yang membela dan menjelaskan doktrin ini dalam tulisan-tulisan mereka. Mereka menekankan bahwa Maria diangkat ke surga adalah konsekuensi alami dari kekudusannya yang sempurna dan perannya sebagai Bunda Allah. Katekismus Gereja Katolik menyatakan, Maria dikandung tanpa noda, yang bebas dari segala noda dosa asal, setelah menyelesaikan kehidupan duniawinya, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi, dan ditinggikan oleh Allah sebagai Ratu atas segala sesuatu, sehingga ia dapat lebih menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, dan pemenang atas dosa dan maut. Maria diangkat ke surga adalah partisipasi tunggal dalam kebangkitan putranya, dan sebuah antisipasi kebangkitan umat Kristiani lainnya. Konsili Vatikan II mengingatkan kita, karena rahmat dan peran keibuan ilahi yang dimilikinya, yang dengannya ia dipersatukan dengan putranya Sang Penebus, dan dengan rahmat dan fungsinya yang unik, Bunda Maria juga dipersatukan secara erat dengan gereja. Seperti yang diajarkan oleh Santo Ambrosius, Bunda Allah adalah tipe gereja dalam hal iman, cinta, dan persatuan yang sempurna dengan Kristus. Karena dalam misteri gereja, yang secara tepat disebut Bunda dan Perawan, Bunda Maria secara khusus menonjol sebagai seorang perawan dan Bunda teladan. Maria diangkat ke surga adalah teladan dan guru doa. Dalam nasihat apostoliknya, Marialis Cultus, Santo Paus Paulus Vesis mengamati, gambaran terakhir dari kehidupan Maria menggambarkan dia sedang berdoa. Para rasul bergabung dalam doa yang tak henti-hentinya dengan beberapa wanita, termasuk Maria Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudaranya. Buan Mingil Nausendus, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Di sini kita melihat kehadiran Maria dalam doa di dalam gereja mula-mula dan di dalam gereja sepanjang masa, karena setelah terangkat ke surga, ia tidak meninggalkan misinya untuk berdoa syafaat dan keselamatan. Pada tahun 2017, Paus Fransiskus berbicara kepada 20.000 peziarah di lapangan Santo Petrus pada Hari Raya Maria diangkat ke surga. Bunda Maria membawa kemampuan untuk mengatasi saat-saat yang paling menyakitkan dan sulit dengan iman. Dia membawa kemampuan untuk berbelas kasih, untuk saling memaafkan, untuk saling memahami, untuk saling mendukung. Kami memohon kepadanya untuk menjaga dan mendukung kami, agar kami memiliki iman yang kuat, penuh sukacita, dan berbelas kasih. Semoga ia membantu kita semua untuk menjadi kudus, sehingga kami dapat bertemu dengannya, suatu hari nanti di surga. Ya Maria, Bunda Allah, Bunda Gereja, terangkatlah ke surga, berdoalah untuk kami dan pimpinlah kami ke sana.
Sejarah Maria, diangkat ke surga merupakan sebuah kisah yang kaya dan mendalam tentang perkembangan doktrin dalam tradisi Gereja Katolik. Dari asal-usulnya dalam tradisi lisan dan tulisan-tulisan apokrif hingga definisi dogmatisnya oleh Paus Pius ke-12, doktrin ini telah menjadi bagian integral dari iman Katolik. Dogma Maria, diangkat ke surga, tidak hanya menghormati kesuciannya sebagai Bunda Allah, tetapi juga menegaskan harapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal bagi semua orang percaya. Doktrin ini terus menginspirasi dan memperkaya spiritualitas Katolik di seluruh dunia, yang mencerminkan pengabdian gereja yang mendalam kepada Bunda Allah. Bukti-bukti arkeologis dan naskah-naskah kuno memberikan dukungan yang kuat bagi doktrin ini, yang menunjukkan bahwa kepercayaan akan pengangkatan Maria telah dikenal dan diterima secara luas oleh umat Kristiani sejak awal sejarah gereja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati.